Tidak boleh hindari dari kritik ya. Kalau mau hitung saya dengan Pak Bupati ini, mencoba kritik ya. Bapak dan Ibu sekalian hancur-hancuran ya. Bahkan sampai serang ke pribadi ya. Tapi tidak apa-apa, memang itu sudah. Siapa suruh kok jadi Bapak Bupati dan Wakil Bupati? Kalau tidak mau terima kritikan. Jadi harus siap menerima. Bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa pada hari ini, Senin tanggal 10 bulan Januari tahun 2022, akan dilaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator Camat Mambalena Selatan, Kabupaten Manggarai. Bupati Manggarai menimbang hal dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang tersebut di bawah ini. Nama Marcelus Manggas Esos, NIP 197020101009. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam damai Natal, belum terlambat kalau saya mengucapkan, dan bahagia tahun baru tahun 2022. Selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin setelah pelantikan dari Wakil Bupati, mungkin hari ini baru kembali datang ke Banjar. Atau pernah datang lagi.
Setelah pelantikan maksud saya. Belum ya? Iya. Iya, tidak salah kalau saya bilang hari ini selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu sekalian. Menjadi pemimpin ini gampang-gampang susah. Ya. Begitu. Terkadang kita bangga, ya. Yang bersangkutan sebenarnya antara, ya, bangga dan tidak juga. Ya. Karena hari ini kita semua saksikan, ya. Beliau tersanjung, kita lakukan pelantikan. Tapi setelah selesai pelantikan ini, sebenarnya ada beban berat yang beliau harus pikul. Ya. Karena dia harus memikul tanggung jawab untuk satu wilayah kecamatan ini. Kecamatan Lambaleda Selatan. Yang terdiri dari berapa desa? Saya belum dengar jelas Pak Camat. 21 desa 3 kelurahan. 21 desa 3 kelurahan. Berarti 24 desa kelurahan. Ya. Itu berarti jumlahnya besar sekali. Luas sekali. Ya. Karena itu, ya, banyak tuntutan yang harus dilakukan atau harus dilaksanakan oleh seorang camat. Kepada seorang camat dituntut yang paling pertama itu, Pak Camat mesti tahu dulu tentang wilayah ini. Betul, lahir dibesarkan di sini. Tapi Pak Camat tahu tidak batas utara, batas selatan kecamatan ini, batas timur, batas barat dari kecamatan ini. Mesti tahu. Ya. Pak Camat juga harus tahu berapa jumlah desa dan berapa jumlah kelurahan. Tadi sudah tahu memang. Ya. Tapi Pak Camat juga harus tahu tentang karakter kepala desa yang ada dalam wilayah ini. Ya. Karena bermacam-macam ini, ya. Ada yang dia punya tingkat kesetiaannya lumayan, ya. Ada yang setengah-setengah, ya. Ada yang kalau bahasa orang Maluku bilang kogambale. Iya. Karena itu butuh pendekatan, ya. Butuh komunikasi yang baik dengan para kepala desa dan lurah, ya. Tidak bisa pakai pendekatan vertikal atas bawah, tidak, ya. Dia harus samping kiri samping kanan, ya. Hierarkinya sejajar dia, ya. Tidak boleh melihat mereka sebagai bawahan, kita atasan, jangan, ya. Bangun komunikasi yang baik dengan mereka, ya. Itu dengan lurah, dengan kepala desa. Bangun komunikasi yang baik juga dengan para tokoh agama teristimewa, ya. Tokoh masyarakat yang ada dalam wilayah kecamatan ini, ya. Tokoh pemuda, tokoh perempuan, ya. Perlu bangun komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik, ya. Ada juga di dalam pelaksanaan tugas kita. Kadang-kadang di kecamatan ini karena camat B, A camat, B camat, C camat, lontokin sekcam, lontokin kepala seksi Jo. Kenapa? Karena Pak Camat mau ambil alih semua. Begitu Pak Camat sakit, ada yang membutuhkan, beti Pak Camat. Oh jangan begitu Pak, kita butuh pelayanan. Mau suruh siapa? Mau sekcam? Berbahaya lah, bohong Pak Camat. Iya. Jadi ada distribusi jabatan, ya. Yang Pak Camat mau lakukan kira-kira sampai di mana, sekcam lakukan di mana, kepala seksi lakukan yang di mana, begitu. Perlu ada pendelegasian wewenang juga, sehingga satu waktu misalnya Pak Camat ada lagi posisi sakit, sekcam langsung ambil alih. Sekcam juga dalam posisi ada urusan keluarga, tidak ada tempat, kepala seksi juga pasti bisa ambil alih, ya. Tapi kalau ada pekerjaan yang ini boleh kerja sama-sama, yang ini urusannya camat kan, bahaya nanti dalam situasi tertentu, ya. Karena itu pendelegasian wewenang itu penting, sehingga semua pekerjaan yang ada di kecamatan itu harus bisa dilakukan oleh baik Pak Camat, sekcam maupun kepala seksi. Ya. Kritik itu biasa baik, ya. Tidak boleh hindari dari kritik, ya. Kalau mau hitung saya dengan Pak Bupati ini, mencoba kritik, ya. Bapak dan Ibu sekalian hancur-hancuran, ya. Bahkan sampai serang ke pribadi, ya. Tapi tidak apa-apa, memang itu sudah. Siapa suruh mau jadi Bapak Bupati dengan Wakil Bupati? Kalau tidak mau terima kritikan,
harus siap menerima. Ya. Siap menerima. Siap, makanya saya bilang tadi, hari ini tersanjung karena dilantik toh. Tapi ternyata hari ini juga sebenarnya mulai ada beban. Sama dengan kami kemarin. Begitu dilantik laku pangkali. Oleh pakaian putih seperti begitu tambah kalau itu masyarakat senang. Luar biasa. Begitu mulai lantik mulai jalan tahun pertama. Tahun pertama kan karena belum Covid toh, kita punya rencana pembangunan jalan lancar. 10 km per kecamatan berjalan, tambah 10 km di kota kabupaten, akhirnya 100, waktu itu masih 9 kecamatan, 100 km tahun 2019 berjalan aman. Tambah hot mix di mana-mana, kita lipat hot mix tahun 2019 itu mungkin ada berapa kilometer, selesai. Begitu tahun 2020, tidak bisa bergerak, dana dialihkan ke Covid. Ya. Habis sudah. Jadi biar bapak dan ibu mau maki, mau omong kasar seperti itu, yang mengasihi, mau bilang apa? Kami tahan kepelahan sudah. Ya. Tahan banting, tahan kritik sudah. Dan harus tahan memang. Ya. Perperat kami dia itu. Kalau uang yang ada hanya pas untuk kegiatan yang ada, yang urgen, yang sangat dibutuhkan, lalu yang lainnya untuk Covid tadi. Dan Covid harus. Ya. Kita sekarang berusaha berdoa supaya Covid ini harus cepat hilang dari Kabupaten Manggarai Timur dan seluruh wilayah Republik ini atau dunia ini. Tapi mangga kita sekalian dan masih teruskin Covid ini. Foto-foto DLT. Akhirnya ketemunya di mana? Ya. Yang lain berdoa terusin keluar, yang lain berdoa datang ke sini. Tidak ketemu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Tapi harapannya begini, kita sama-sama berdoa supaya hilanglah, ya. Kalau emosi ada BLT kata, ya. Tidak dengan BLT saja kita hidup, kita masih ada dengan sumber-sumber kita punya harian, dengan kita punya petani, dengan kita punya hasil-hasil yang lainnya. Begitu. BLT itu hanya kebetulan saja karena Covid, ya. Kita berusaha berdoa bersama-sama supaya Covid ini lenyap dari seluruh dunia ini, teristimewa di Republik ini, di Manggarai Timur ini, termasuk di Desa Bangka Pulau ini. Kalau Covid sudah selesai, rencana pembangunan kita pasti berjalan lancar, sesuai dengan rencana dan sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya kira itu saja yang mau sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang.